Ustadz, saya seorang istri yang tidak pernah diberikan hak nafkah batin. Sudah hampir 2 tahun, suami saya taunya hanya memberikan nafkah lahiriah, mencukupi semua kebutuhan saya, tapi tidak memberikan nafkah batin. Saya takut suami saya sudah cenderung dengan wanita lain. Bagaimana saya harus bersikap, Ustadz? Jadi memang kita harus kembali kepada definisi nikah, ya. Nikah itu definisinya al-wata', biologis. Jadi memang tujuan kita menikah itu lebih dari 50% biologis. Karena dengan menumpahkan sperma bertemu dengan sel telur maka ada populasi manusia. Kalau tidak terjadi itu maka tidak akan ada populasi manusia. Gitu kan? Jadi memang kita harus pahami, berarti tidak ada uzur seseorang kecuali dia punya alasan syariah untuk menolak biologis dengan pasangannya. Biasanya syaitan menjadikan target utama sebelum menikah atau kalau bukan pasangan halal, syahwatnya dibangkitkan. Pacaran sebelum nikah atau sudah nikah pun naudzubillah dia selingkuh misalnya. Maka dibangkitkan syahwatnya, seakan-akan itulah wanita tercantik, itulah laki-laki yang tertampan. Padahal sebenarnya setelah nikah akan sama saja nanti, syaitan akan mengangkat godaannya itu bahkan membuat kejenuhan terjadi. Kan begitu. Oleh karena itu setiap muslim harus paham masalah ini. Ya, bahkan ulama membahas panjang lebar masalah itu. Tentang masalah apakah biologis itu kewajiban atau tidak. Tapi jumhur ulama mengatakan itu kewajiban. Dalam rumah tangga, wajib sang istri memenuhi kebutuhan biologis suaminya, wajib sang suami memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Ini bukan pilihan, ini kewajiban. Dan agar orang ingin melakukannya, dijanjikan pahala yang besar. Sebagaimana sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului pahala kami karena mereka, kami sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya harta yang mereka sedekahkan, kami nggak punya itu. Kata Nabi SAW dalam salah satu riwayat, tentu ada beberapa riwayat, salah satu riwayatnya dikatakan, Allah telah menjadikan cukup banyak sumber-sumber pahala kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, ya. Tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allah akbar adalah sedekah, amar ma'ruf menyuruh pada kebaikan sedekah, nahi mungkar melarang kemungkaran adalah sedekah, dan di kemaluan kalian adalah sedekah. Maksudnya nilainya sama dengan sedekahnya orang-orang kaya dengan hartanya. Maka para sahabat faham ini. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami? Maksudnya dapat kenikmatan. Lalu kami juga dapat pahala yang besar. Seperti makna hadisnya, seperti besarnya pahala orang kaya yang sedekah dengan hartanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, apakah dapat dosa? Tanda tanya, tentu jawabannya sudah jelas. Dosa kalau zina. Maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Berarti janjikan pahala yang kadar besarnya sama dengan besarnya kalau orang zina. Zina itu kan dosa besar. Nah orang kalau biologis halal itu berarti besarnya pahalanya itu mengimbangi besarnya dosa zina. Oleh karena itu kata ulama, syaitan seringkali membuat kejenuhan terjadi. Jadi kita harus paham definisi pernikahan adalah biologis. Berarti nggak boleh rumah tangga luput tanpa, nggak boleh lewat tanpa biologis, gitu kan? Kemudian dijanjikan pahala yang besar agar orang melakukannya. Ya, bahkan ada hadis Nabi SAW yang menganjurkan setiap laki-laki yang sudah berumah tangga untuk menggabungkan di hari Jumat pagi hari antara mandi junubnya dengan mandi Jumatnya. Dan itu dihubungkan dengan masalah mendapatkan pengampunan dosa sepekan tambah 3 hari, 10 hari. Pakai baju yang bagus ya, kemudian dia pakai wangi-wangian terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi dan juga mandi seperti mandi junub. Maksudnya menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junubnya. Itu berarti ada motivasi buat itu ya. Juga kalau orang ini bicara masalah hukum ya. Kalau orang berpoligami misalnya, dia punya 4 orang istri. Maka setiap istri punya hak mabit, nginap. Ya, yang pertama mabit misalnya hari Senin, yang kedua hari Selasa, yang ketiga hari Rabu, yang keempat hari Kamis misalnya. Maka ini kan ada hak mabit. Hak mabit berarti ini adalah biologis. Menginap, interaksi biologis. Berarti kan disuruh melakukan itu sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Nah ini poin penting dulu untuk menjawab dari satu sisi tentang masalah pertanyaan tadi. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kecuali orang itu sakit ya. Orang itu memang letih banget ya. Memang datang dari safar, capek bekerja. Kayak tadi misalnya perempuan betul-betul seharian sibuk. Nggak nyapu, ngepel, masak. Kemudian juga cuci baju, urus anak mungkin 3-4 anak. Nggak ada pembantunya. Suaminya datang lalu dia tidak bisa layan itu. Tidak masuk dalam bab nusyud. Tapi kalau tidak ada semua itu baru bisa masuk dalam bab nusyud gitu kan.
Dan perlu difahami syaitan memang tidak mau kita melakukan interaksi biologis itu. Nabi SAW bahkan melakukan interaksi istimta atau menikmati pasangan walaupun istrinya lagi haid. Itu kan disampaikan dalam hadis Bukhari. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, kami kalau sedang haid. Kenapa Aisyah menyampaikan ini? Karena ingin menyampaikan tentang sikap Nabi SAW. Kalau kami sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggaulinya. Karena perempuan haid tidak butuh biologis dan tidak boleh bahkan gitu kan. Tapi kalau suaminya butuh, suaminya ada syahwat, maka beliau memerintahkan kami mengeraskan kain di tempat keluarnya haid. Kalau kita sekarang kayak pakai pembalut lalu beliau menggauli kami. Maka kan berarti tetap terjadi interaksi biologis walaupun sebenarnya terjadi haid. Kalau onani haram laki-laki kerjakan sendiri, tapi kalau istrinya onani kan tidak haram. Kan gitu. Yang dilarang hanya meletakkan kemaluan dalam kemaluan pada saat haid ataupun nifas atau meletakkan kemaluan di dalam dubur. Selebihnya itu dibolehkan dalam agama Islam. Nah ini berarti poin-poin ini menjelaskan tidak boleh berhenti biologis tersebut. Nah cuma dari sisi lain saya ingin jawab. Teman-teman sekalian, karena biologis ini adalah hal yang membawa pada ketenangan jiwa. Orang kalau setelah biologis itu dia lebih tenang jiwanya, lebih rileks. Permasalahan banyak terpecahkan dalam rumah tangga kalau selesai terjadi interaksi biologis. Orang kalau berumah tangga itu, awal ketemu mereka interaksi biologis dulu, 50% permasalahan mereka selesai itu. Sisanya tinggal diskusi hal-hal yang lain gitu ya, yang ringan. Tapi kalau ini rusak, bisa rusak semua yang lainnya. Memang makanya definisi nikah itu adalah biologis. Nah gitu. Baik, dari sisi lain teman-teman sekalian, karena dia adalah ibadah yang besar pahalanya, karena dia adalah sesuatu yang membuat jiwa itu rileks, syaitan tidak mau ini terjadi. Maka perlu ada perhatian khusus dalam interaksi biologis. Kalau pasangan kita tidak ingin melakukan interaksi biologis, kita harus lihat dari dua sisi. Internal kita dan eksternal kita. Internal itu diri kita sendiri, eksternal adalah pasangan kita. Internal dulu dimulai. Ada masalah apa dengan saya nih? Kenapa pasangan saya tidak mau ciuman? Kenapa pasangan saya tidak mau pelukan? Kenapa pasangan saya tidak mau biologis? Kita introspeksi diri dulu. Tanya kepada dia, buka komunikasi. Komunikasikan, ada apa? Ada masalah apa? Ada yang salah? Nah yang paling sering itu terjadi adalah bau badan, ya, bau ketiak, bau mulut, nafas yang tidak enak kena makan sembarangan gitu kan. Bau kemaluan. Maka Nabi SAW katakan apa? Bagi laki-laki, kalau kalian pulang dari safar, jangan tiba-tiba pulang ke rumahnya, maksudnya kayak buat kejutan gitu loh, buat istrinya, sampai dia memberitahukan istrinya, agar istrinya sempat menyisir rambut dan mencukur bulu kemaluan. Karena umumnya terjadi interaksi biologis, kan gitu. Jadi itu peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi harus kita perhatian khusus masalah ini. Internal jaga semua itu. Makanya dikatakan Nabi SAW, beliau bersabda dalam hadis, dicintakan dunia kalian ini. Artinya saya masih mau hidup di dunia ini karena dua hal. Yaitu karena adanya wanita yang dicintai, istri, ibu, anak, perempuan, saudari, dan wangi-wangian. Kita disuruh pakai parfum, pakai roll on, pakai parfum. Nabi SAW itu kalau pakai parfum, teman-teman sekalian, sampai digambarkan oleh beberapa sahabat, sampai menetes dari rambut beliau. Dan saking seringnya pakai parfum, sampai para sahabat mengatakan, kami kalau salaman dengan Nabi, kami temukan baunya sampai 2-3 hari. Jadi bukan cuma sekedar semprot biasa, memang parfum itu disukai. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik parfum buat laki-laki, yang warnanya ya tidak terang, tapi baunya keras. Di sini bau keras maksudnya tercium. Boleh kita tampil seperti itu di depan umum, apalagi di depan istri. Kan gitu. Semprot semua badan. Dalam sebuah athar yang pernah saya temukan, Nabi SAW gemar menggunakan serbuk yang wangi di tubuh beliau, yang beliau minta istrinya untuk meletakkan dari leher sampai ke kaki beliau, kecuali daerah kemaluan beliau letakkan sendiri. Jadi semua badan beliau diwangikan. Kan gitu. Sering mandi, sering wangi. Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira gigiku akan rontok. Bukan sekali dua kali sikat gigi, sering kali begitu. Kalau sedikit sudah nggak nyaman, habis makan langsung sikat gigi. Kumur-kumur. Jadi selalu nyaman. Dalam riwayat Bukhari disebutkan Nabi SAW setiap kali mau masuk ke dalam rumah, yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Berarti menjaga bau mulutnya. Karena itu sensitif bagi pasangan. Itu internal kita. Jadi selalu pakai baju yang terbaik, selalu wangi, sisir rambut yang wangi, rapi gitu kan. Itu bagus banget. Ya. Itu penting sekali untuk diperhatikan. Karena banyak orang tidak perhatian masalah ini. Saya pernah dibonceng oleh seorang ikhwah menuju ke masjid, saya berharap segera sampai ke masjid.
Luar biasa baunya gitu. Ya. Sampai saya nggak tahu harus nasihatin gimana. Saya sambil sholat itu sambil berpikir apa yang saya harus lakukan. Maksudnya ini sebelum sholat ya. Sampai hanya habis sholat saya muncul ide. Bukan di sholatnya saya berpikir. Tapi sebelumnya terus saya berpikir, oh mungkin caranya supaya tidak menyinggung dia. Saya bilang, akhi bisa mampir ke minimarket nggak? Kebetulan mau ke pengajian waktu itu. Baik, saya mampir terus saya beli apa yang biasa saya pakai, roll on, apalah ya, parfum yang ada saya dapat di situ saya beli. Dan terus saya belikan juga beberapa makanan, snack-snack gitu. Saya bilang, ini buat antum, hadiah. Mudah-mudahan saja dia berubah. Sampai sekarang sih saya belum ketemu lagi. Gitu kan. Tetapi luar biasa. Jadi sampai pada tingkat kecut sekali gitu ya. Iya. Saya nggak tahu bagaimana bisa betah itu. Padahal sebenarnya itu sederhana. Cuma mencukur bulu ketiak, pakai roll on. Kan apa salahnya? Kan kita juga nyaman, percaya diri kan gitu. Nah itu penting untuk digarisbawahi gitu. Nah kemudian secara eksternal itu adalah bagaimana pasangan kita sendiri. Eksternal gitu kan. Artinya dia mungkin ada hal yang dia tidak suka. Mungkin selama ini dia berharap penampilan kita pakai baju kaos ini. Atau kalau kalau istri mungkin pakai baju tidur yang model tertentu. Yang warna tertentu. Mungkin ada parfum yang kita pakai dia gak suka gitu kan. Gak ada salahnya diskusikan. Kalau mau beli parfum kita semprotin cium. Ini kamu suka gak? Jadi kalau parfum buat antum pakai sama istri. Biar yang dia suka. Parfum yang dia pakai biar antum yang suka. Dan bukan aib teman-teman. Antum ikhwah yang beli baju tidurnya istri antum. Karena masalah. Beli belanja yang antum suka biar dia pakai. Jangan dibiarkan pakai seperti yang dia mau. Kalau dia terbiasa dulu sebelum nikah pakai daster, dia pakai lagi setelah nikah. Antum tidak suka daster. Tapi antum gak enak mau ngomongin. Ini jadi masalah ini. Saya pernah buat pelatihan manajemen rumah tangga Islami. Subhanallah, ada orang yang sudah berumah tangga 15 sampai 20 tahun yang hadir. Saya dudukkan di meja, kemudian hanya untuk minta dia bicara dengan pasangannya, pegang tangan, tatap matanya, kemudian ucapin kalau terima kasih sudah menikah sama saya, atau misalnya mengatakan suka atau seperti apalah bahasa-bahasa. Itu ternyata mereka belum pernah lakukan selama hidupnya. Banyak sekali. Atau menghadiahkan parfum, menghadiahkan sesuatu hadiah. Sering kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah maka kalian akan saling menyukai. Ini semua hal yang perlu kita perhatikan. Sehingga tidak terjadi hal yang seperti ini. Ya. Jadi perlu diperhatikan semuanya. Makanya Nabi SAW menyuruh 5 fitrah dijaga. Ya, cukur kumis ya bagi laki-laki ya. Kemudian bagi laki-laki dan perempuan potong kuku. Bagi laki-laki perempuan mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Ini kan semua berhubungan dengan masalah hal-hal itu. Nah insya Allah kalau seperti ini mudah-mudahan tidak akan terjadi. Kalau tadi pemikirannya ini langsung, oh mungkin suami saya lebih cenderung dengan perempuan lain. Saya bisa jawab sebagai laki-laki. Mungkin teman-teman juga akan sama mungkin pemikirannya karena kita cuma beda casing saja kan. Sama-sama laki-laki gitu. Artinya kalau istri ini sudah berpenampilan yang kita suka, wangi-wangian yang kita suka, dia ceria, dia melayani biologis yang kita harapkan. Masa kita berpikir ke wanita lain? Saya tidak yakin itu. Ya, kalaupun ada orang poligami kan itu perintah agama kan gitu. Tapi kalau memang apa yang kita inginkan tidak dipenuhi, maka itu mungkin. Ada laki-laki yang biasa menahan diri. Dia nggak ada perempuan lain sebenarnya. Dia masih berharap istrinya berubah. Saya pernah dapatkan kasus itu. 15 tahun dia bersabar, akhirnya sekarang pisah gitu. Setelah 20 tahun menikah, berpisah. Sebelumnya mau pisah, selalu kami dari orang yang diajak konsultasi, kasih saran. Kasih masukan. Dan saya pernah tanya sendiri, kenapa mau pisah? Dia bilang, Ustadz, saya suka sekali dengan perempuan rambut panjang. Saya suka sekali dan saya terfitnah dengan itu. Saya selalu bilang sama istri saya, panjangkan rambut kamu. Tidak mau. Udahlah gerah, saya begini, suka nggak suka terserah. Selalu potong rambutnya. Nanti suaminya sudah jenuh, seperti bom waktu meledak pada saat itu. Dia udah nggak mau lagi sama istrinya. Hanya karena itu permasalahan. Tapi karena bertahun-tahun disabari nggak mau, ya sudah. Akhirnya sampai pisah gitu. Atau tidak menjaga badan, tidak mau olahraga, tidak mau menjaga kesehatannya. Ini aneh juga ini, kan gitu. Dibiarin badannya tidak baik, penampilannya. Itu memang pasti akan, apalagi kalau masih terfitnahkan ya. Salah satu laki-laki atau perempuan terfitnahkan suka lihat media, lihat laki-laki yang badannya bagus atau lihat perempuan yang badannya bagus. Pasti dia akan menilai, akan dibandingkan dengan pasangannya. Ya kita harus tampil sebagai orang yang prima semaksimal yang kita mampu, gitu kan. Apalagi olahraga itu sehat. Wangi itu bagus gitu kan, bagian daripada agama gitu kan. Nah seperti itu. Allahu a'lam.
Iya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini biar ngilangin ngantuk, Ustaz, pertanyaannya. Tentang poligami, Ustaz. Ustaz mohon berbagi ilmunya tentang poligami. Bagaimana cara menyikapi istri ketika ada satu permasalahan yang membuat istri-istri kita ini marah sama kita, Ustaz. Entah karena cemburu atau masalah lainnya. Kalau dipikir-pikir ngadepin satu istri ngambek aja kadang kelimpungan. Mohon nasihatnya ya, Ustaz. Kalau yang bertanya ini sudah poligami, maka ada solusinya. Kalau baru mau poligami juga ada solusinya, ada jawabannya gitu ya. Kalau sudah berumah tangga, kemudian menemukan istri cemburu ya, maka nasihatin baik-baik. Kalau saya sering membahasakan, dan ini memang penting, ini teori syariat ya. Cemburu itu teman-teman hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama. Jangan cemburu buta. Kalau cemburu buta itu nggak boleh. Nabi SAW itu hanya marah kalau terjadi pelanggaran agama. Kalau tidak, beliau tidak pernah marah. Toleransi tentang masalah itu, gitu kan? Jadi perlu difahami. Jadi jangan menganggap kalau orang cinta tuh cemburu buta. Semuanya dicemburuin. Ini jangan. Nanti bahaya nih, tunggangi oleh syaitan. Bisa saja pasangan antum di mall begini misalnya, berdiri satu tiang antum cemburu. Kenapa kau berdiri tiang itu? Mungkin kau punya kenangan. Ini cemburu buta begitu. Kenapa kau pilih restoran ini? Oh mungkin karena kau punya kenangan. Jadi kemana-mana. Enggak usah. Selama tidak dapat terjadi pelanggaran agama, jangan cemburu. Enggak usah. Orang kalau cemburu buta, cemburu sama mertua, cemburu sama anak, cemburu sama ipar. Ini enggak terkontrol. Cemburu apa ini gitu? Enggak ada dalam syariat Allah SWT ini ya. Jadi kita harus paham ini. Selalu berdalil, Aisyah kan ini cemburu. Ingat, itu pembukaan hadisnya. Penutupan hadisnya dipelajari enggak? Kalau baca hadis jangan setengah-setengah. Waktu Aisyah cemburu dengan Sofia, cemburu dengan Khadijah, itu di awal potongan hadis. Di akhir hadis apa? Nabi menegur Aisyah. Dan Aisyah merasa bersalah gitu loh. Ini penting untuk digarisbawahi. Kan waktu Nabi SAW atau Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah tua dan sudah masuk dalam tanah, Khadijah. Sehingga cemburunya. Maka Nabi SAW mengingatkan Khadijah. Mengingatkan Aisyah. Ya, sungguhnya tidak ada yang bisa mengalahkan Khadijah wahai Aisyah karena dia ya beriman kepadaku di saat orang kufur dan dia mendukung agamanya dengan seluruh hartanya. Maka Aisyah jadi diam, tahu kalau dirinya salah. Waktu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah cukup Anda dari wanita Yahudi yang pendek itu, maksudnya Sofia. Maka apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kata-kata kalau dimasukkan ke lautan akan mengubahnya, merusak ini karena besarnya dosanya. Apakah Aisyah tetap ngotot? Enggak, saya enggak mau tahu. Pokoknya saya cemburu. Enggak. Beliau tinggalkan. Nah penutupan hadis ini yang diambil. Bukan pembukaannya ini. Jadi selalu Aisyah yang salah radhiyallahu anha. Padahal Allah mungkin jadikan dia sebagai penyebab keluarnya hukum. Kan gitu. Nah ini penting. Jadi enggak boleh cemburu buta teman-teman sekalian. Harus tepat pada tempatnya. Gitu ya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Itu dulu. Poin tentang masalah cemburu supaya tidak salah. Tadi coba diulang lagi pertanyaannya. Masalah iya, baik. Masalah poligami ya. Nah kalau seandainya istri antum ini tadi kalau dia berpoligami ya. Kalau istri antum cemburu buta. Tiba-tiba saya cemburu dengan satu istri yang lain. Maka tidak usah pedulikan. Anggap itu seperti angin lalu saja. Dia bicara biasa saja. Antum tetap buat kopi, minum susu. Aktivitas biasa. Tidak usah dihiraukan. Karena itu omong kosong. Kan gitu. Gak usah dihiraukan, gak usah antum terbawa arus. Jangan malah jadi laki-laki yang lembek, aduh ya maafin saya. Gak ada itu di alam laki-laki. Ada yang begini suruh belajar sama saya dulu. Sedikit-sedikit maaf sayang, apa ini? Gak perlu begitu. Kan itu. Soalnya antum salah, antum kan tidak salah. Antum tidak lagi buat salah. Kita itu minta maaf kalau kita buat salah. Kalau tidak salah ngapain minta maaf? Terlalu merendahkan diri. Kan gitu. Itu keliru. Kita harus juga menjaga wibawa sebagai seorang laki-laki. Ini resep buat sesama laki nih. Ya. Jadi tidak boleh begitu ya. Nah itu poin. Tapi kalau misalnya dia cemburu beralasan. Naudzubillah, antum memang punya hubungan sama wanita yang tidak halal. Kemudian dia cemburu. Karena mengetahui itu berhubungan. Itu wajar. Itu normal. Tapi tetap cemburunya dikontrol. Niatnya si yang cemburu ini misalnya istri. Atau antum sebagai laki-laki antum cemburu. Karena antum lihat istri antum kok
kayak apa namanya terlalu supel, semua laki-laki juga bisa ditegur sapa, antum cemburu. Cemburunya ini tujuannya untuk meluruskan kesalahan pasangan supaya kembali ke syariat. Bukan cemburu buta juga ya. Kapan dia sudah tinggalkan, iya maafin saya mau berubah. Udah selesai, clear, buka lembaran baru. Rumah tangga yang langgeng, rumah tangga yang terus membuka lembaran baru. Tidak bisa teman-teman sekalian, kalau antum mau dari awal nikah sampai akhir nikah itu tidak ada konflik, itu tidak ada. Tidak mungkin. Akan ada konflik terjadi. Tapi yang benar adalah selalu buka lembaran baru. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Clear, buka lembaran baru. Lupain masa lalu yang sudah terjadi. Jangan ungkit-ungkit lagi. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq. Ya. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau para wanita yang nusyud dalam surah Nisa, maaf. Kalau para istri sudah taat padamu, maka jangan sengaja mencari-cari kesalahannya. Sama suami juga sudah perbaikin, jangan cari-cari lagi kesalahannya. Nah itu poin. Tapi kalau misalnya yang bertanya ini belum poligami, dia memang berpikir kalau saya nanti, kayak tadi ya, saya kalau hadapin satu wanita aja, sudah bingung untuk menghadapi kalau dia lagi ngambek, bagaimana kalau lebih dari satu perempuan. Berarti kan orang ini bukan praktisi poligami. Saya sarankan bagi laki-laki jangan suka melahirkan sesuatu yang belum antum alami. Ya kan? Saya nanti kalau poligami bagaimana hadapin satu aja kalau ngambek susah. Bagaimana kalau 2 atau 3? Ini belum berperang sudah ngaku kalah. Gimana? Hah? Belum bertarung, masuk ke ajang pertempuran dulu, gitu kan? Nah baru nanti ada solusinya. Tiba masa tiba akal, gitu kan? Di saat itu artinya, itu kan kalau satu orang ngambek, dan antum lihat juga, saya sudah kasih resepnya. Kalau istri kita ngambek tanpa sebab, tidak usah dilayani. Kau usah antum aktivitas yang lain tinggalin aja. Nanti dia bertengkar sama tembok sendiri, tidak apa-apa. Gitu. Karena kan tidak ada manfaatnya ya. Kecuali kita sedang salah dan butuh cross check tabayun, baru kita luangkan waktu untuk itu. Kalau enggak tinggalin saja, dengarin ceramah, uduk, sholat, gitu kan. Jadi begitu saja. Saya kalau dengar ada satu ocehan dari istri saya sesuatu yang bagi saya tidak penting, saya uduk, saya sholat aja. Karena bagi saya tidak penting gitu. Contohnya, atau aktivitas yang lain. Kecuali memang butuh tabayun, ada sesuatu yang salah, kita butuh menjelaskan itu lain, tidak ada masalah.